Vina Sebelum 7 Hari. Film Vina Sebelum 7 Hari mengambil inspirasi dari kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 dan mulai diputar di bioskop pada tanggal 8 Mei 2024. Di bawah arahan sutradara Anggi Umbara, film ini menyorot rangkaian peristiwa kelam yang merenggut nyawa Vina dan pacarnya Eki dalam situasi yang sejak awal penuh kejanggalan. Cerita bergerak dari rasa curiga keluarga yang melihat kondisi jenazah keduanya tidak masuk akal, hingga kejadian tak terduga ketika Linda, sahabat Vina, mengalami kerasukan. Lewat peristiwa itu, fakta-fakta yang selama ini tersembunyi mulai terbuka. Terungkap bahwa Vina dan Eki menjadi korban penyerangan brutal oleh geng motor yang terdiri dari 11 orang. Salah satu nama yang mencuat adalah Peggy alias Perong, sosok yang disebut menyimpan dendam karena cintanya kepada Vina itu ditolak. Film ini menggambarkan penyiksaan kejam yang dialami keduanya, termasuk kekerasan seksual berulang yang dialami Vina. Dalam alur cerita disebutkan bahwa para pelaku akhirnya berhasil ditangkap. 8 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, 1 orang dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur, sementara 3 lainnya disebut masih buron. Namun alih-alih menutup kasus, penayangan film ini justru memicu gelombang pertanyaan baru. Publik mulai mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan lama yang kembali mencuat, mulai dari tidak adanya sketsa wajah 3 buronan hingga munculnya fakta bahwa Peggy Setiawan justru sempat ditetapkan sebagai tersangka meskipun kemudian disebut sebagai korban salah tangkap. Keraguan publik makin besar ketika muncul perbedaan jumlah pelaku. Apakah sebenarnya ada 11 orang atau hanya 9? Ditambah lagi sorotan terhadap ayah Eki yang menilai menyimpan sesuatu serta kejadian aneh ketika Linda kembali kerasukan tepat saat kasus ini viral. Semua itu membuat film Vina Sebelum 7 Hari bukan sekedar tontonan horor tragedi, tapi juga membuka kembali luka lama dan meninggalkan tanda tanya besar yang hingga kini belum benar-benar terjawab. Film The Conjuring 2. Film The Conjuring 2 yang rilis pada tanggal 10 Juni 2016 bukan sekedar cerita horor fiksi, melainkan terinspirasi dari salah satu kasus gangguan supranatural yang paling ramai dibicarakan di Inggris, yaitu peristiwa Enfield Poltergeist yang terjadi pada tahun 1977. Film ini digarap oleh James Wan dan berfokus pada teror yang dialami keluarga Hodgson, khususnya Janet, anak perempuan yang menjadi pusat kejadian aneh di rumah tersebut. Dalam catatan kejadian aslinya, rumah keluarga ini memang dipenuhi fenomena yang tak masuk akal. Benda-benda bergerak sendiri, suara asing sering terdengar, dan Janet beberapa kali berbicara dengan suara pria tua yang mengaku bernama Bill Wilkins. Kejadian-kejadian inilah yang kemudian menjadi pondasi utama cerita filmnya. Namun versi film tidak sepenuhnya mencerminkan fakta di lapangan. Ed dan Lorraine Warren yang di film digambarkan sebagai tokoh utama penyelidikan sebenarnya hanya datang sebentar untuk melakukan pengecekan awal. Sosok yang paling lama mendampingi dan meneliti kasus ini justru Maurice Grosse, peneliti dari Society for Physical Research atau SPR. Kasus Enfield ini bahkan mendapatkan perhatian media besar seperti BBC dan juga Daily Mirror yang menandakan bahwa peristiwa tersebut dianggap cukup serius dan bukan sekedar cerita buatan. Meskipun begitu, perjalanan penyelidikannya tidak sepenuhnya bersih dari kontroversi. Bertahun-tahun setelah kejadian, Janet mengakui bahwa beberapa fenomena memang sengaja mereka buat untuk melihat reaksi para peneliti. Meskipun ada pengakuan tersebut, sebagian kejadian tetap belum bisa dijelaskan secara logis. Foto Janet yang terlihat melayang, misalnya, masih diperdebatkan apakah benar-benar fenomena supranatural atau hanya rekayasa. Satu hal yang pasti, sosok iblis Falak yang muncul dalam film sama sekali tidak ada dalam kisah aslinya. Karakter Falak sepenuhnya diciptakan oleh James Wan sebagai elemen fiksi untuk menghubungkan The Conjuring 2 dengan semesta The Conjuring Universe, bukan bagian dari peristiwa Enfield Poltergeist yang sebenarnya. Film Danur I Can See Ghosts. Film Danur I Can See Ghosts yang tayang pada tanggal 30 Maret 2017 merupakan adaptasi dari buku karya Risa Saraswati dan disutradarai oleh Alwi Suryadi. Cerita film ini berangkat dari pengalaman pribadi Risa yang mengaku tumbuh bersama 5 sosok anak Belanda yang bernama Peter, Hendrik, William, Hans, dan juga Jensen. Di dalam film, penonton diperkenalkan dengan karakter asih yang digambarkan sebagai arwah yang jahat yang menculik Riri, adik Risa, untuk menggantikan anaknya yang telah meninggal. Namun gambaran tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kisah nyata yang diceritakan langsung oleh Risa. Dalam versi aslinya, Asih justru dikenal sebagai salah satu sosok yang benar-benar pernah berinteraksi dengan Risa. Meskipun latar belakang hidup Asih penuh tragis, ia tidak pernah digambarkan sebagai sosok yang mencelakai, apalagi menculik adik Risa. Riri memang sempat
sempat mengalami gangguan, tetapi kejadian tersebut tidak sedramatis yang ditampilkan di layar lebar. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa unsur dramatik sengaja ditambahkan demi kebutuhan cerita film. Hal menarik lainnya muncul dalam proses produksi film tadi. Naskah Danur disebut harus mendapatkan persetujuan langsung dari Risa, termasuk dari 5 sosok anak yang ia anggap sebagai temannya. Kelima anak tersebut bahkan ingin digambarkan sebagai figur pelindung dalam hidup Risa. Saat penayangan perdana film ini, disiapkan 5 kursi kosong yang diletakkan di samping Prilly Latukonsina, pemeran Risa. Kursi-kursi tersebut kemudian dikenal sebagai kursi keramat. Demi mendalami perannya, Prilly juga digambarkan membuka mata batin agar bisa lebih menyatu dengan karakter Risa Saraswati. Film Monster disutradari oleh Patty Jenkins dan diangkat dari kisah nyata seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat bernama Aileen Wuornos. Sejak awal perilisannya, film ini memicu kontroversi karena dinilai terlalu menonjolkan sisi simpatik dari sosok pelaku kejahatan. Dalam catatan kasus aslinya, Alien bekerja sebagai pekerja seks dan membunuh para kliennya sebelum merampok harta mereka. Dirinya mengakui telah menghabisi 7 pria dalam rentang waktu 1989 hingga 1990 di wilayah Florida. Latar belakang hidup Alien memang dipenuhi kekerasan dan juga penderitaan. Sejak kecil ia mengalami pelecehan, ditelantarkan keluarganya, dan harus bertahan hidup di jalanan. Dirinya juga diketahui memiliki orientasi sesama jenis yang turut membentuk jalan hidupnya. Namun di dalam film, sosok Alien lebih banyak ditampilkan sebagai korban keadaan yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang. Pendekatan inilah yang membuat sebagian penonton merasa iba dan memandangnya dengan empati. Saat persidangan, Alien berdalih bahwa pembunuhan yang ia lakukan merupakan bentuk pembelaan diri karena merasa diserang lebih dulu. Meskipun demikian, fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak semua korbannya melakukan kekerasan terhadap dirinya. Pada akhirnya, Alien dijatuhi hukuman mati melalui suntik mati dan dieksekusi pada 9 Oktober 2002. Kisah hidupnya kemudian diangkat ke layar lebar dan dirilis pada 17 Desember 2023, sekaligus kembali membuka perdebatan tentang batas antara empati, kejahatan, dan juga keadilan. The Exorcist. Film ini pertama kali tayang di bioskop pada 26 Desember 1973. Film ini diadaptasi dari novel karya William Peter Blatty yang terbit pada tahun 1971 yang judulnya sama juga. Nah, yang menarik, novel ini ternyata ditulis berdasarkan kisah nyata tentang proses pengusiran setan. Jadi bisa dibilang film ini juga diangkat dari kisah nyata juga. Dalam kisah aslinya yang kerasukan bukan anak cewek kayak di filmnya, tapi anak laki-laki yang bernama Roland di tahun 1949. Semua bermula setelah dia main papan Ouija bareng bibinya. Nah, dari situ tuh mulai deh kejadian aneh gitu. Benda-benda gerak sendiri, kasur berguncang, dan Roland mulai berkata kasar dan bahkan benci banget sama benda-benda suci. Dia bahkan sempat melukai tangan seekor pastor pakai pegas kasur. Tapi pada akhirnya Roland berhasil disembuhkan dan hidup normal lagi. Katanya sih dia kemudian jadi insinyur di NASA. Meninggal dunia di tahun 2020 dan nama aslinya diduga Roland Hengler. Sedangkan dalam filmnya, karakter yang kerasukan diubah jadi anak perempuan dengan tambahan elemen horor yang lebih ekstrim kayak kepala muter 360 derajat, muntahan hijau yang legendaris, dan kemunculan iblis bernama Pazuzu. Perubahan ini emang sengaja ditambahkan biar filmnya itu lebih dramatis walaupun nggak semuanya benar-benar terjadi di dunia nyata. Film Annabelle. Film Annabelle yang menjadi bagian dari semesta The Conjuring sebenarnya tidak sepenuhnya diangkat dari kejadian nyata. Cerita film ini lebih berangkat dari inspirasi sosok boneka aslinya, bukan dari rangkaian peristiwa horor seperti yang ditampilkan di layar lebar. Dalam kisah aslinya, boneka Annabelle bukanlah boneka yang menyeramkan, melainkan boneka kain regedian milik seorang perawat bernama Donna pada tahun 1970. Kejadian aneh mulai muncul ketika boneka tersebut bergerak sendiri dan meninggalkan pesan-pesan misterius, hingga akhirnya Donna meminta bantuan paranormal Ed dan Lorraine Warren. Pasangan Warren menyimpulkan bahwa boneka itu dirasuki oleh entitas jahat yang mengaku sebagai arwah seorang anak kecil bernama Annabelle Higgins. Dari situlah boneka tersebut kemudian dikenal dengan nama Annabelle dan dipindahkan ke Occult Museum milik keluarga Warren, lengkap dengan peringatan agar tidak disentuh. Dalam catatan kejadian nyata, entitas yang menempel pada boneka ini memang pernah melakukan serangan fisik, seperti mencekik, mencakar, dan meninggalkan bekas darah misterius. Bahkan ada kisah pengunjung yang meremehkan
memegang atau menyentuh boneka tersebut dan mengalami kecelakaan setelahnya. Meskipun begitu, berbagai adegan ekstrim dalam film seperti ritual pemujaan setan dan penculikan bayi itu hanyalah tambahan dramatis untuk kebutuhan cerita. Intinya, film Annabelle hanya memanfaatkan figur bonekanya sebagai elemen horor, bukan mengadaptasi kejadian nyata secara utuh. Film KKN di Desa Penari. Film KKN di Desa Penari yang disutradarai oleh Awi Suryadi mulai tayang di bioskop pada 30 April 2022. Cerita film ini berawal dari kisah yang sempat viral di Twitter pada tahun 2019 melalui utas anonim Simple Man yang disebut bersumber dari pengalaman nyata sekelompok mahasiswa KKN di sebuah desa terpencil di Jawa Timur pada tahun 2009. Simple Man mengaku mendapatkan cerita tersebut dari teman ibunya dan juga hasil wawancara langsung dengan salah satu mahasiswa yang identitasnya itu disamarkan dengan nama Widya. Dirinya sendiri menegaskan sejak awal bahwa kisah yang dibagikan tidak sepenuhnya faktual karena sejumlah nama, tokoh, dan lokasi sengaja diubah. Saat diangkat ke layar lebar, cerita ini mengalami beberapa penyesuaian. Dalam film, sosok Badarawi ditampilkan secara visual, jumlah mahasiswa dipersempit, dan adegan hubungan Ayu dan Bima dibuat lebih eksplisit demi kebutuhan dramatis. Bagian akhir film juga berbeda jauh dari versi cerita awal. Ayu digambarkan menjadi budak penari, sementara Bima menjadi pasangan Badarawi. Padahal dalam kisah yang beredar sebelumnya, Badarawi hanya muncul dalam mimpi Bima sebagai sosok siluman ular, bukan hadir secara nyata. Selain itu, jumlah mahasiswa KKN dalam cerita asli disebut mencapai 14 orang. Perbuatan terlarang yang dilakukan Ayu dan Bima pun tidak dijelaskan secara rinci. Yang pasti keduanya akhirnya meninggal dunia karena melanggar aturan desa, meskipun kejadiannya tidak digambarkan sedramatis versi film.